Halo, perkenalkan nama saya Mercy Claudia. Pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi yang berjudul Should We Follow Our Passion? Atau haruskah sih kita mengikuti minat yang kita miliki untuk kita jadikan sebagai masa depan kita? Nah, pada saat ini mungkin teman-teman sedang kebingungan nih, di masa depan kira-kira teman-teman ingin menjadi apa gitu. Contohnya teman-teman sedang kebingungan, nanti tahun depan teman-teman ingin memilih jurusan apa untuk masuk kuliah, atau nanti teman-teman ingin bekerja sebagai apa. Nah, pada saat ini mungkin teman-teman sudah bertanya kepada kerabat, teman-teman dari kalian, kemudian keluarga dari kalian, apa sih yang harus kita lakukan pada saat ini, saya lagi bingung gitu. Nah, waktu saat ini mungkin kerabat dari kalian berkata, udah follow your passion aja, udah ikutin minat kamu aja gitu. Nah, pada hari ini saya akan membahas apakah follow your passion merupakan nasihat yang baik untuk kalian ikuti. Nah, pertama-tama sebelum memulai pembahasan saya akan memberikan sebuah data dari Deloitte yang menjelaskan bahwa ternyata hanya 13% dari pekerja yang ada di Amerika, 3.000 orang pekerja di Amerika yang benar-benar passionate terhadap pekerjaan mereka. Jadi mereka benar-benar berminat melakukan pekerjaan mereka, benar-benar terlibat dalam pekerjaan mereka, benar-benar tertarik dengan pekerjaan mereka. Nah, pada saat ini pas kalian melihat, mungkin kalian bingung nih, lah kok bisa hanya 13% gitu. Nah, hal ini ternyata memang karena follow your passion bukanlah nasihat yang baik untuk diikuti. Nah, dalam studi yang dilakukan oleh Stanford University, para psikologi Stanford meneliti bahwa ternyata mantra dari just follow your passion itu memberikan sebuah mindset kepada otak kita dan justru membuat kita cenderung kurang sukses. Nah, kenapa sih? Nah, pada saat kita mendengar just follow your passion, tertanam mindset di otak kita bahwa oh ternyata passion itu merupakan hal yang fix, yaitu hal yang kalau misalnya hal yang sejak lahir saya miliki atau sejak lahir tidak saya miliki. Padahal sebenarnya tidak, teman-teman. Nah, kemudian mindset ini juga akan membuat kalian cenderung lebih kurang open-minded terhadap bidang-bidang lain nih yang di luar ketertarikan kalian. Jadi, pada saat kalian ingin seharusnya mengembangkan skill-skill lain di luar ketertarikan kalian, nah, kalian justru tidak mengembangkan karena ini bukan topik yang menarik perhatian saya gitu. Nah, hal itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena saat ini teman-teman kita berada di era globalisasi. Pada saat ini kalau misalnya kalian sukses, kalau kalian ingin sukses, satu skill saja tidak cukup. Kalian harus mempunyai berbagai skill yang bisa kalian manfaatkan agar kalian nanti bisa sukses di masa depan. Kemudian si mindset ini juga memberikan sebuah pola pikir yang membuat kalian cenderung gagal gitu. Nah, kenapa sih? Karena mindset ini membuat kalian cenderung lebih gampang menyerah dibandingkan yang mungkin tidak memiliki passion di bidang tersebut. Pada saat kalian memiliki passion, kemudian kalian menemukan tantangan, nah mungkin kalian akan merasa, wah kayaknya ini bukan passion saya deh, dan mudah menyerah gitu. Contohnya, kalian tertarik dalam menggambar atau membuat hal-hal lain yang berhubungan dengan seni. Nah, kemudian karena hal itu kalian masuk ke jurusan DKV. Nah, namun pada saat kalian masuk jurusan DKV, ternyata kalian mendapat tugasnya banyak banget. Dan pada saat kalian mengumpulkan tugas, meskipun kalian sudah bekerja sampai begadang atau mungkin sudah sekuat tenaga kalian bekerja untuk mengerjakan tugas tersebut, kalian justru hanya mendapatkan nilai yang biasa-biasa saja. Nah, pada saat itu karena kita mengejar minat kita, nah kita bakal berpikir nih, wah kayaknya saya nggak cocok deh bekerja atau kuliah di kafe. Soalnya nilai saya aja cuman segini gitu. Kemudian atau mungkin kalian akan berpikir, wah kayaknya saya salah jurusan deh, dan itu akan membuat kalian cenderung lebih gampang menyerah. Jadi kalian mungkin akan memilih untuk udah deh pindah jurusan aja, atau mungkin kalian tetap di TKV tapi kalian mengerjakan tugasnya itu kurang
tidak seperti waktu pas semester awal. Jadi kalian bekerja cenderung lebih malas-malasan gitu. Nah, hal ini karena kalian menganggap waktu pas kalian menemukan kesulitan dan itu ternyata nggak membuat kalian menurunkan minat kalian, dan itu akan membuat kalian, aduh ini kayaknya bukan minat saya, jadi udah deh ganti aja gitu minatnya. Nah, kemudian ini merupakan tes-tes yang dilakukan oleh peneliti Stanford untuk meneliti gimana sih kok bisa diteliti kalau misalnya brand mantra itu just follow your passion membuat kita cenderung memiliki mindset yang kurang baik gitu. Nah, pada saat itu peneliti dari Stanford membagi partisipan menjadi dua kelompok, yaitu fuzzy dan techie. Nah, jadi partisipannya itu dibagi jadi kelompok anak IPA sama anak IPS. Nah, kemudian setelah dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok itu diminta untuk membaca dua artikel, yaitu artikel mengenai ilmu kemanusiaan dan yang satu itu mengenai ilmu pengetahuan alam. Nah, dari hasil yang mereka teliti setelah kedua kelompok itu membaca dua artikel tersebut, ternyata ditemukan bahwa kalau misalnya murid-murid yang memiliki fixed mindset mengenai suatu ketertarikan atau suatu passion, cenderung kurang terbuka terhadap artikel yang di luar minat mereka. Jadi kalau misalnya artikel tersebut bukanlah hal yang merupakan minat mereka, nah mereka tidak terlalu memperhatikan. Kemudian dilakukan juga nih suatu tes di mana para partisipan itu dibuat tertarik akan suatu topik. Nah, topik yang dipilih oleh para peneliti Stanford itu mengenai lubang hitam dan asal muasal dunia. Jadi asal muasal universe itu seperti apa. Nah, jadi minat mereka pas diberikan video itu mereka tertarik dong para partisipannya. Namun pada saat peneliti memberikan sebuah artikel dan sebuah paper yang membahas topik tersebut, namun dengan bobotnya lebih tinggi gitu, dengan bahasa yang lebih sulit, dengan yang mungkin pada saat mereka baca, loh, aduh ini saya tidak ngerti. Nah, para peneliti menemukan bahwa penurunan ketertarikan yang paling besar itu terjadi pada para siswa yang memiliki fixed mindset mengenai suatu ketertarikan. Nah, hal ini membuktikan bahwa kalau misalnya kalian yang memiliki fixed mindset itu pada saat menemukan hal yang sulit, kalian cenderung lebih mudah menyerah. Nah, lalu apa sih harus saya lakukan mengenai passion yang saya miliki? Nah, untuk itu saya sarankan, dan ini juga berdasarkan hasil studi dari paper Stanford tersebut, jangan ikuti minat kalian, tapi kembangkan minat tersebut. Jadi don't follow your passion, but develop your passion. Nah, jadi pada saat kalian ingin mencari pilihan untuk masa depan kalian jangan ngikutin minat kalian, tapi pertama kalian cari ini di Google, kira-kira pekerjaan apa sih yang mungkin di masa depan akan sukses gitu. Contohnya itu seperti dokter atau mungkin hal-hal yang berbau IT gitu. Kemudian kalian lihat kira-kira dari pekerjaan-pekerjaan yang tersebut yang sesuai, yang menarik bagi saya apa, menarik bagi kalian itu yang mana gitu, yang kalian percaya kalau misalnya kalian bekerja di pekerjaan tersebut kalian dapat berkontribusi, itu pekerjaan yang mana. Nah, kemudian kalian pelajari nih ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mencapai pekerjaan tersebut apa saja, apakah hanya minat saya cukup atau mungkin ternyata ilmu-ilmu yang di luar minat kalian. Nah, dan setelah kalian belajar itu kalian tidak boleh menyerah gitu. Nah, lama-kelamaan pada saat kalian belajar mengenai pekerjaan tersebut, kalian akan lebih terlatih dan kalian akan lebih tahu nih kira-kira di masa depan pekerjaan saya itu nanti bakal jadi bagaimana gitu, nanti apa yang harus saya lakukan. Jadi kalian gak akan lebih mudah menyerah gitu. Nah, kemudian untuk menutup presentasi hari ini, saya ingin kembali mengulang, apabila kalian ingin sukses, jangan ikuti minat kalian, tapi gunakan minat kalian sebagai alat untuk sukses, sebagai alat yang membawa kalian kesuksesan. Terima kasih.